Maka pada zaman akhir ini apa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Bukan perantara nabi lagi, masa nabi sudah selesai. Berarti Yesus adalah pernyataan diri Allah yang paling akhir, paling puncak, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya pada kita manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah. Anak tunggalnya Allah, yaitu firman-Nya Allah yang satu-satunya itu. Terus Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ialah yang menyatakan. Yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang gaib itu hanya satu, yaitu firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Di luar itu orang tidak akan kenal Bapa ini. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dia wahyu Allah terpuncak, dia akhir. Makanya kita tidak menunggu Nabi lagi. Sesudah Yesus. Dulu pada abad keempat ada seorang yang bernama Mani atau Manes, orang Persia. Dia mengatakan bahwa dia adalah meterai segala nabi. Kenapa? Ya Buddha, ya Krishna, ya Konghucu, ya Yesus itu berinkarnasi dalam dia. Jadi semua kenabian ini dipenuhi di dalam dia. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Dialah Krishna, dialah Buddha, dialah Kristus. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan dirinya meterai segala nabi, artinya nabi terakhir, terlambat. Meterai itu sudah diberikan pada Yesus. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat biasa, Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, itu yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Meterai kan Yesus, bukan yang lain. Kalau orang-orang sesudah Yesus mengaku dirinya meterai segala nabi, terlambat kadaluarsa klaimmu. Sebab Yesus yang telah diberi meterai. Maksudnya apa? Kalau ada surat penting dari pemerintah, ada meterainya, bisa ditambah nggak di dalamnya, di bawahnya? Ya udah selesai. Meterai kenabian, meterai pewahyuan, meterai kebenaran itu sudah diberikan pada anak manusia ini, pada Yesus Kristus. Berarti Yesuslah wahyu pamungkas. Yesuslah penyataan terpuncak dari Allah itu. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan, bukan yang lain. Jelas ini ya. Nah, untuk sampai kepada dia sebagai wahyu terakhir, ada proses tadi kan, berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah inilah yang sedang kita pelajari, berulang kalinya dan berbagai caranya ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menjanjikan bahwa akan ada anaknya, keturunannya yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani-nya Zerah, bukan Zeraim. Kalau Zeraim artinya keturunan-keturunanmu. Oleh Zeramulah
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berarti hanya ada satu keturunan Abraham nanti yang akan menjadi berkat bagi manusia. Itu diterangkan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Itu kan? Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan pada Abraham adalah Kristus. Dijanjikan pada Ishak adalah Kristus. Dijanjikan pada Yakub adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan semua janji-janji dan wahyu-wahyu dan firman-firman yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ya? Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Iya, akan muncul nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kadaluarsa. Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Ya, padahal lupa dosa adalah maut. Jadi kalau dia bisa mati, berarti dia masih dibelenggu oleh dosa. Kalau dia sendiri sebagai manusia yang dibelenggu dosa, gimana bisa melepaskan dosa orang lain? Kecuali kalau dia mati dan bisa bangkit lagi dan tidak mati lagi seterusnya. Kalau dia memang mati lalu bangkit lagi, tidak mati, berarti dialah yang mengalahkan kematian sekaligus mengalahkan penyebab kematian, yaitu dosa. Nah, di dunia dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang begitu, cuma satu, namanya Yesus. Jadi ini bukan jual kecap ya, ini fakta sejarah. Karena kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Sejarah juga mengatakan begitu yang di luar Alkitab. Flavius Josephus, seorang sarjana Yahudi, ahli sejarah Yahudi yang anti Kristen, juga mengatakan Yesus bangkit. Banyak data-data sejarah di luar Alkitab yang menyungguhkan fakta bahwa Yesus bangkit, mati dan dibangkitkan, dihukum pada zamannya Pontius Pilatus. Makanya dalam pengakuan iman dikatakan apa? Demi yang untuk keselamatan kita telah disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa namun disebutkan? Untuk menunjukkan ini bukan dongeng dan ini bukan fiksi. Ini ada sejarah, karena tokoh sejarah ini memang ada, dimasukkan di situ. Jadi tidak percuma nama Pontius Pilatus dimasukkan dalam pengakuan iman. Itu untuk mengingatkan pada kita, iman Kristen itu bukan dongeng. Iman Kristen itu bukan mitos. Kita berhadapan dengan sejarah ini yang bisa diverifikasi di dalam sejarah. Jelas ini ya. Makanya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudahnya bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa atas dia. Kalau mau tidak berkuasa atas dia, penyebab maut yaitu dosa juga telah dikalahkan. Oleh karena itu hanya dia yang dapat menyelamatkan, karena dia telah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya. Jelas ini ya? Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak.
Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang.